Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 1 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 1 Agustus 2022 berjudul Pengakuan Saling Mengakui. Ayat intinya terdapat di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jika engkau telah menyinggung teman atau tetanggamu, engkau harus mengakui kesalahanmu, dan itu adalah tugasnya untuk secara bebas mengampunimu. Kemudian engkau harus mencari pengampunan Tuhan, karena saudara yang telah dilukai perasaannya adalah milik Tuhan, dan dalam melukai dia, engkau telah berdosa terhadap pencipta dan penebusnya. Kasus ini sama sekali tidak dibawa ke hadapan imam, tetapi di hadapan satu-satunya perantara yang benar, imam besar kita yang agung, yang dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa, dan yang tersentuh dengan perasaan dan kelemahan kita, dan mampu membersihkan kita dari setiap noda kejahatan. Pengakuan yang benar selalu memiliki karakter khusus dan mengakui dosa-dosa tertentu. Mungkin saja ada yang hanya untuk dibawa ke hadapan Tuhan, atau mungkin ada kesalahan yang harus diakui di hadapan orang-orang yang terluka, atau mungkin dosa yang sifatnya umum dan harus diberitahukan di hadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan harus pasti dan langsung pada intinya, mengakui dosa-dosa yang engkau lakukan. Pengakuan tidak akan diterima Tuhan tanpa pertobatan dan reformasi yang tulus. Harus ada perubahan yang ditentukan dalam hidup. Segala sesuatu yang menentang Tuhan harus disingkirkan. Ini akan menjadi hasil dari kesedihan yang tulus karena dosa. Dikutip dari Testimonies jilid 5, halaman 639 dan 640. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali untuk mengakui dosa? Roh Nubuat menolong kita dalam Kebahagiaan Sejati halaman 32 paragraf 2 berbunyi, syarat-syarat untuk memperoleh kemurahan Tuhan Allah adalah sederhana, adil, dan pantas. Tuhan Allah tidak mengharuskan kita melakukan hal yang amat sulit supaya kita dapat memperoleh keampunan dosa. Kita tidak perlu mengadakan perjalanan yang panjang dan meletihkan atau membuat tebusan yang menyakitkan untuk memuji diri ke hadapan Tuhan yang di sorga atau untuk melenyapkan pelanggaran-pelanggaran kita, melainkan orang yang mengaku dan meninggalkan dosanya lah yang akan mendapat kemurahan. Inilah pentingnya mengaku dosa-dosa kita, agar kita mendapatkan kemurahan Tuhan Allah, yaitu pengampunan dosa. Untuk dapat menerima pengampunan, bagian kita adalah akui kesalahan kita. Dan untuk mengakui kesalahan kita, perlu kerendahan hati.
Orang yang sadar bahwa dirinya bersalah, tetapi tidak mau rendah hati untuk akui kesalahannya, cenderung menyalahkan orang lain. Berikut contohnya. Dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 637, paragraf 2. Ketika Tuhan bertanya tentang dosa mereka, Adam menjawab, meletakkan kesalahan sebagian pada Allah dan sebagian pada pasangannya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Wanita itu menyalahkan ular itu dengan mengatakan, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Mengapa engkau membuat ular itu? Mengapa engkau membiarkan dia datang ke Eden? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tersirat dalam dalihnya atas dosanya, dengan demikian menuntut Allah dengan tanggung jawab atas kejatuhan mereka. Inilah contohnya, saudaraku dalam Tuhan. Orang yang sudah tahu dirinya bersalah, tapi tidak mau rendah hati dan akui kesalahannya, malah menyalahkan orang lain. Dan hal ini diturunkan kepada semua keturunan Adam. Kita semua pernah mengalami hal yang serupa dan mungkin masih terus mengalaminya. Dari mana asal sifat ini? Kita baca Testimonies for the Church, volume 5, halaman 637, masih dari paragraf 2. Dijelaskan, roh pembenaran diri berasal dari bapa segala dusta dan telah ditunjukkan oleh semua putra dan putri Adam. Pengakuan dengan cara ini tidak diilhami oleh roh ilahi dan tidak akan diterima di hadapan Allah. Pertobatan sejati akan menuntun seseorang untuk menanggung sendiri kesalahannya dan mengakuinya tanpa penipuan atau kemunafikan. Roh suka membela diri padahal sudah jelas-jelas salah dan bahkan menyalahkan orang lain berasal dari Lucifer, bapa segala dusta. Oleh karena itu, pertobatan sejati akan menuntun kita untuk rela menanggung kesalahan sendiri dan mengakui kesalahan kita tanpa pengelabuan atau kemunafikan. Berikut contohnya. Signs of the Times, Maret 16, tahun 1888, paragraf 3. Menceritakan, kita membaca bahwa Daniel, Nabi Allah, adalah seorang manusia yang sangat dikasihi sorga. Dia memegang posisi tinggi di istana Babel dan melayani serta menghormati Allah dalam kemakmuran atau cobaan. Namun dia merendahkan dirinya dan mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Meskipun Daniel sangat dikasihi Allah dan sukses dalam kehidupannya di Babel, tapi dia tidak merasa bebas dari kesalahan dan dosa. Menjelang akhir dari 70 tahun penawanan, Daniel berdoa memohon keampunan dari Allah, dan dia memohon ampun akan dosa-dosanya juga. Dia lakukan itu bukan sebagai pemanis doa, agar Allah berkenan mendengar dan mengabulkan permohonannya, tetapi karena dia sadar bahwa dia pun tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Dan sebagaimana imam besar yang bertugas mengantarai, harus terlebih dahulu memohon ampun akan dosa-dosanya sendiri, baru dapat masuk untuk mengadakan pendamaian antara Allah dan umat-umatnya. Demikian juga dengan Daniel, dia sedang melakukan doa pengantaraan mewakili bangsanya, dan karena itu dia bermohon kepada Allah yang di sorga untuk mengampuni dosanya. Satu lagi kita lihat contoh. Dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 639, paragraf 2. Dikatakan, ketika Daud berdosa terhadap Uria dan istrinya, dia memohon pengampunan di hadapan Allah. Dia menyatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Semua kesalahan yang dilakukan kepada orang lain menjangkau kembali dari yang terluka kepada Allah. Karena itu, Daud mencari pengampunan bukan dari seorang imam, tetapi dari Pencipta manusia. Meskipun penting untuk mengakui kesalahan kita kepada orang yang telah kita sakiti, namun yang terutama adalah mengakuinya kepada Allah. Sebab kalaupun kita tidak mengakui kesalahan kita kepada orang yang telah kita sakiti, kesalahan kita tetap saja akan sampai kepada Allah, yaitu melalui orang yang telah kita sakiti,
sebab dia tentunya berseru memohon pertolongan. Karenanya, Daud langsung datang kepada Allah mengakui dosanya, yaitu secara khusus tentang Uria dan istrinya, dan memohon pengampunan. Kita bisa baca dalam Mazmur 51 tentang permohonan Daud tersebut. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 235 paragraf 2. Pengakuan yang benar selalu memiliki karakter khusus dan mengakui dosa-dosa tertentu. Saat kita mengakui dosa-dosa kita, jangan sampaikan secara umum. Kita harus sebutkan secara spesifik dosa apa yang dimaksudkan. Bukan karena Allah tidak tahu, namun dengan menyebutkan dosa secara spesifik, itu wujud dari kerendahan hati kita dan sadar akan dosa-dosa kita, serta tidak membela diri lagi. Renungan hari ini menjelaskan bahwa semua pengakuan harus pasti dan langsung pada intinya. Akui dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Nah, sesudah merendahkan hati, akui dosa dan mohon pengampunan, apalagi yang harus kita lakukan? Renungan hari ini berkata, kita perlu reformasi, bertobat, jangan lakukan lagi. Roh Nubuat berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 34 paragraf 1, berbunyi, tanpa pertobatan dan pembaharuan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menyerang Allah haruslah dibuangkan. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa harus ada perubahan dalam hidup kita. Tidak hanya cukup rendah hati dan akui dosa, serta memohon pengampunan dosa, tetapi terlebih utama perubahan dalam hidup, reformasi, bertobat, dan jangan lakukan lagi. Maka kita akan sembuh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini. Untuk kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kami perlu rendah hati, mengakui kesalahan kami dan memohon pengampunan, dan kemudian bertobat, reformasi, tinggalkan dan jangan buat lagi. Dan meskipun penting bagi kami untuk mengakui kesalahan kami kepada sesama kami dan saling mendoakan, tetapi terlebih utama, kami datang mengakui akan dosa dan kesalahan kami kepada Allah yang adalah pencipta kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, kuasai kami dengan roh anak-Mu, agar masing-masing kami mau merendahkan hati, datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, dan akhirnya diubahkan siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.